Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu? Selalu ada ya. Puji Tuhan kalau malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan dan masih ada kesempatan bagi kita untuk datang ke rumah Tuhan, untuk berdoa bersama-sama, untuk bersekutu bersama-sama. Tidak semua, ya saya percaya ya, tidak semua yang kita datang malam hari ini semuanya sedang ada dalam keadaan baik. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan atau pergumulan yang mungkin sudah Bapak Ibu hadapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini. Sepertinya kita masih ada dalam keadaan bergumul itu. Malam hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia siap menolong kita, dia siap memberkati hidup kita. Amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini mengenai berdoa dan tetaplah percaya. Amin. Berdoa dan tetaplah percaya. Bukan hanya berdoa. Berdoa kalau enggak percaya, sami mawon. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berdoa dan percaya. Kita akan sama-sama buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu akan baca dulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hei jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misair. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergumul melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hei jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42, Mazmur ini sedang mengungkapkan
atau pemazmur ini sedang mengeluhkan bagaimana gundah gulanya hatinya, bagaimana jiwanya gelisah, bagaimana jiwanya pada saat itu sedang tertekan. Mengapa? Karena dia sedang mengalami sebagai umat Allah, dia juga melihat, dia mengalami bagaimana umat Allah yang katanya umat yang disayang Tuhan, umat yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, tetapi pada saat itu mereka hidup dalam penderitaan, di tanah pembuangan. Mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka hidup dalam penindasan, di bawah penindasan bangsa lain. Kemudian mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kecemasan. Dan dalam situasi seperti itu, Mazmur mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Tuhan, dalam keadaan seperti ini, jiwaku rasanya tertekan. Apalagi ketika orang-orang melihat dan orang-orang mengatakan, di mana Allahmu? Mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan umat Tuhan ada dalam penderitaan? Mengapa rasanya Tuhan diam melihat anak-anak Tuhan ada hidup dalam kesukaran dan kesulitan? Itulah yang terjadi pada waktu pemazmur menuliskan ayat demi ayat ini. Pemazmur menyadari sebagai manusia yang terbatas, dia manusia biasa. Ketika dia diperhadapkan dengan kenyataan seolah-olah tidak seperti apa yang dikenal Allah yang dikenalnya. Kenapa justru situasinya kontras yang terjadi dengan pengenalannya kepada Allah. Dalam situasi seperti itu, pemazmur mulai menyadari tidak mungkin dia terus-menerus atau berlarut-larut membiarkan hatinya, jiwanya terus tertekan. Dia harus bertindak sesuatu, dia harus mengusahakan agar jiwanya tidak terus-menerus ada dalam rasa tertekan dan gelisah sepanjang hari. Lalu malam hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh pemazmur pada saat dia mengalami situasi yang sulit, pada saat dia sebagai umat Allah bersama dengan umat Allah yang lain mengalami masa-masa yang sulit. Kita akan belajar yang pertama. Di dalam kesukaran justru membuat pemazmur semakin rindu datang kepada Allah dan rindu mengenalnya lebih dalam. Di dalam kesukarannya, di dalam situasi yang sulit, justru di situ di satu sisi pemazmur mengeluhkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami itu kepada Tuhan. Namun di sisi lain pemazmur justru merasakan bahwa dalam situasi terpuruk sekalipun, di situ membuat dia rindu untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan justru pemazmur ini memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebagai manusia biasa gitu ya, siapa sih yang bisa happy kalau diperhadapkan kepada situasi yang sulit? Sebagai manusia biasa, kalau ditanya satu-satu, seneng gak menghadapi penderitaan? Kalau ditanya satu-satu mungkin malam hari ini, Bapak, Ibu, senang gak? Bisa langsung bersyukur, bisa langsung bersuka cita enggak ketika diperhadapkan kepada situasi yang sulit? Pasti rata-rata semua jawabannya akan sama. Gak semudah itu. Ini juga yang dialami oleh pemazmur. Dan kalau kita mau jujur, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, pasti respon kita sama. Mungkin ada yang mumet, mungkin ada yang rasa tertekan, gak bisa tidur, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Ketika kita diperhadapkan kepada persoalan yang mungkin itu bisa menekan jiwa kita. Tetapi justru kalau kita bisa belajar dari pemazmur ini, dalam situasi yang sulit,
Di satu sisi mungkin jiwa kita tertekan. Di satu sisi mungkin kita merasakan penat. Di satu sisi mungkin kita merasakan gundah gulana. Tetapi di sisi yang lain, kesukaran, kesulitan yang kita alami, biarlah itu akan membawa kerinduan kepada kita untuk kita terus berdoa, untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan, bahkan mengenal Tuhan Allah yang kita sembah, mengenal lebih dalam lagi bagaimana cara kerja Allah kita, mengenal lebih dalam lagi bagaimana Tuhan kita yang sesungguhnya. Amin. Satu kali saya membaca kisah dari seorang teolog yang bernama C.S. Lewis. Selain seorang teolog, dia adalah penulis buku-buku Kristen yang sangat berpengaruh pada abad yang ke-20. Dia seorang teolog, seorang yang punya pengetahuan yang bagus, punya pengetahuan yang dalam tentang Allah, memiliki pemahaman yang dalam tentang kekristenan. Kemudian juga dia seorang penulis buku Kristen, penulis buku rohani, dan buku-bukunya sangat terbanyak yang terkenal. Kemudian dia juga seorang apologet. Apologet itu adalah seorang yang punya, karena dia seorang teolog, dari ketika dia berdiskusi dengan baik itu orang sesama orang percaya ataupun sesama dengan orang-orang yang tidak percaya, dia bisa berdiskusi dan membuka kebenaran firman Tuhan itu dengan sangat jelas, dengan sangat baik, sehingga dengan tujuan adalah supaya mengokohkan iman orang lain, membuat orang lain semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Bagi orang gitu, di hadapan orang, di mata orang, seorang teolog seperti C.S. Lewis, seorang apologet, seorang penulis buku Kristen, pasti dia punya iman yang kuat. Dia pasti menjadi orang Kristen yang tidak mudah digoyahkan imannya. Tetapi satu kali C.S. Lewis ini selama ini berdoa untuk pasangan hidupnya, itu sudah lama sekali berdoa untuk mendapatkan seorang istri. Pada akhirnya dengan doanya yang sudah lama bertahun-tahun, akhirnya dia mendapatkan seorang istri gitu. Tetapi dalam pernikahannya yang keempat tahun, istrinya didiagnosa oleh dokter kena kanker tulang stadium 4. Sebagai seorang yang paham betul firman Tuhan, ngerti benar siapa Allahnya, dia berdoa sungguh-sungguh setiap hari untuk kesembuhan istrinya. Dia mengenal Allah yang dia sembah, Allah yang dia yakini adalah Allah yang besar, Allah yang pasti sanggup menolong, Allah yang pasti sanggup menyembuhkan, Allah yang pasti sanggup menjawab doa-doanya. Tetapi ending dari doanya Tuhan jawab tidak. Istrinya akhirnya meninggal. Peristiwa ini menjadi goncangan iman yang kuat sekali bagi C.S. Lewis. Dia merasa terpuruk dengan keadaan ini. Kemudian dalam situasi yang sangat menekan ini, dalam situasi yang dia sedang berduka cita karena kehilangan istrinya yang setelah sekian lama didoakan. Dalam keterpurukannya, dalam kegoncangan imannya, dia menulis sebuah buku. Di dalam bukunya itu ada terselip kutipan pernyataan dia yang mengatakan seperti ini. Yang kutakutkan bukanlah tidak ada Allah sama sekali. Aku percaya Allah itu ada. Namun, siapakah sebenarnya Allah itu? Apakah dia Allah yang berkuasa tapi tidak penuh belas kasihan? Atau Allah yang penuh belas kasihan tapi tidak berkuasa menolong? Ini yang jadi pergumulannya. Ini yang menjadi pergolakan batinnya saat itu. Di satu sisi dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar, Allah yang penuh belas kasihan. Tetapi kenyataan yang dia hadapi saat itu sangat kontras dengan kebenaran itu.
Akhirnya dia katakan, bukan aku nggak percaya Allah itu ada. Aku percaya Allah itu ada. Tetapi sekarang yang kupertanyakan adalah Allah yang selama ini aku sembah, Allah yang aku yakini itu, apakah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong tapi dia bukan Allah yang penuh belas kasihan? Atau justru dia Allah yang penuh belas kasihan tapi Allah yang tidak sanggup menolong? Itu menjadi goncangan imannya, itu terus menjadi pergolakan batinnya, itu terus menjadi pertanyaan yang terus mendengung di dalam pikiran dan batinnya. Dia berjuang untuk bisa mengalahkan, untuk bisa memenangkan peperangan itu. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa hidupnya tidak bisa dikendalikan oleh perasaannya. Ketika dia membiarkan hidup dikendalikan oleh perasaannya yang sedang tertekan, oleh perasaannya yang sedang gundah gulana, itu bisa mempengaruhi pikiran dia dan pada akhirnya itu bisa membuat imannya terombang-ambing. Oleh sebab itulah dia berjuang mengalahkan pemikirannya, mengalahkan apa yang dia ragukan saat ini. Dan bukan dengan mudah dia bisa berjuang itu. Setiap hari, hari demi hari dia berjuang untuk mendapatkan jawaban itu. Dan pada akhirnya ketika dia terus berdoa, ketika dia terus belajar mengenal Allah, pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan. Aku akan tetap percaya kepada Allah. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang penuh belas kasihan. Endingnya adalah sampai akhir hidupnya dia tetap bisa mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sekalipun dia diperhadapkan kepada kenyataan yang sangat menyakitkan bagi dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Malam hari ini, pergumulan apa yang sedang kita hadapi? Kesulitan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Mungkin kita sedang bergumul, jiwa kita tertekan karena persoalan yang ada. Mungkin perasaan kita nggak karu-karuan rasanya. Mungkin pikiran kita rasanya penuh sampai sumpek. Mungkin kita mulai merasakan kecewa sama Tuhan. Mungkin kita mulai merasa menjauh dari Tuhan, lebih bagus aku nggak doa. Lebih bagus aku nggak baca firman Tuhan. Lebih bagus aku nggak ke gereja kalau kenyataan yang kuhadapi seperti ini. Apa yang kuyakini dengan apa yang terjadi kok nggak sinkron. Mungkin itu yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita sedang ada dalam situasi ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan ataupun Bapak Ibu yang sedang mengikuti doa malam ini secara live streaming. Tetapi mari kita belajar seperti pemazmur ini. Tuhan, sekalipun situasi tidak seperti yang aku harapkan. Aku menghadapi kenyataan tidak seperti yang aku harapkan. Tuhan, ajar aku untuk tetap mencari Tuhan. Ajar aku untuk tetap datang bersekutu dengan Tuhan. Dan belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui persoalan-persoalan, kesulitan dan pergumulan yang sedang aku hadapi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kehidupan pemazmur ini? Yang kedua, dalam kesukarannya, pemazmur tetap percaya bahwa Allah adalah sumber penolong. Di dalam ayat, Bapak Ibu kalau baca dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Amin. Sekalipun tadi diawali dia bergumul, mengeluarkan keluh kesahnya kepada Tuhan,
mengeluarkan, mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Namun pada akhirnya setelah dia ada di dalam hadirat Tuhan, setelah dia belajar mengenal Tuhan lebih dalam, bahkan dalam situasi terpuruk sekalipun, justru di situ muncullah imannya. Dia tetap percaya, Tuhan, selama aku berharap kepada Tuhan, selama aku berdoa, selama aku tetap mengandalkan Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Tuhan adalah penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Saat masalah menerpa, apapun itu, apakah Bapak Ibu sedang menghadapi masalah rumah tangga, atau sedang menghadapi masalah ekonomi, atau sedang menghadapi masalah pekerjaan, atau sedang menghadapi masalah pelayanan, atau sedang menghadapi masalah sakit penyakit yang mungkin sampai hari ini Bapak Ibu masih bergumul terus dengan itu. Masihkah seperti pemazmur kita menaruh percaya kita kepada Tuhan? Tuhan, dalam situasi sulit seperti ini pun aku tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah penolongku. Amin. Dan aku tetap bisa belajar bersyukur sebab Engkau yang memampukan aku. Ketika kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan lewat doa kita. Doa dan percaya bahwa Dia Allah penolong kita. Selalu ada pertolongan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan yang baik. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Beberapa waktu yang lalu ketika kami bertemu dengan seorang jemaat, kami mengikuti pemakaman, menuju ke pemakaman di Gunung Gangsir. Pada saat itu jemaat ini sedang kehilangan orang tuanya. Setelah orang tuanya, mamanya ini sakit bertahun-tahun gitu. Ada dalam penderitaan, gak bisa ngapa-ngapain. Orang tua mamanya ini stroke bertahun-tahun, gak bisa apa-apa, hanya bisa tidur. Karena bertahun-tahun tidur, akhirnya terjadi luka-luka yang semakin lama lukanya semakin membesar ya di punggungnya, semakin lama membesar dan itu sangat sulit sekali diobati gitu. Dan bukan hanya mamanya ini yang sakit, akhirnya yang menjaga setiap hari pun mengalami rasa capek, pasti secara fisik capek, secara pikiran juga capek, lelah. Kemudian pada akhirnya mamanya ini dipanggil Tuhan. Kemudian ketika menuju ke tempat pemakaman di dalam mobil itu, jemaat ini mengatakan seperti ini. Tiba-tiba dia terlontar seperti ini. Bu, firman Tuhan itu kan katakan bahwa Allah, engkau dicobai tidak melebihi kekuatanmu. Tetapi yang saya rasakan, ujian ya Tuhan berikan ini melebihi kekuatan mama. Waktu mama sakit dia bilang, saya yang rawat, saya yang lihat sendiri penderitaan mama. Saya merasa benar, saya melihat bagaimana mama saya nggak bisa ngomong apa-apa, hanya nangis ketika harus dimasukkan suntikan, ketika harus diobati. Dan dia terasa kesakitan sekali. Dan ketika melihat keadaan itu setiap hari dan itu bertahun-tahun. Terkadang batin saya ini bertanya, Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Tetapi ini melebihi kekuatan mama. Dan kok endingnya Tuhan panggil dia, padahal kami berdoa Tuhan sembuhkan mama saya. Kemudian dalam situasi seperti itu, saya bisa memahami dia sedang dalam keadaan berduka ya. Kemudian saya cuman ngomong. Firman Tuhan ketika Tuhan berbicara, berfirman. Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan panggil mama saat ini, itu sudah batas kekuatan mama. Tuhan tahu, Tuhan itu gampang kalau membuat mama bertahan lebih lama bisa. Tetapi Tuhan tahu batas kekuatan mama untuk menahan rasa sakitnya. Tuhan tahu batas iman dari mama. Dan kalau Tuhan panggil dia saat ini, itu sudah waktunya Tuhan. Dan Tuhan tahu batas kekuatannya. Dan ingat,
Tuhan tahu batas kekuatan anak-anak mantu yang sedang merawat mama. Tuhan bisa buat mama lebih lama. Tetapi Tuhan tahu batas kekuatan, batas kesabaran dari anak mantu yang merawat mama. Yang bukan hanya secara fisik menjaga dan merawat mama, tetapi juga dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan tahu batas kekuatan keluarga ini. Dan ini batas kekuatannya. Sampai di sini, akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Memanggil mama untuk pulang ke surga. Tidak merasakan sakit lagi. Mama mengalami kesembuhan total. Dan bukankah itu yang didoakan anak mantunya? Mama sehat, mama sehat. Saat ini mama tidak sakit lagi di surga. Baru di situ dia nangis dan dia katakan iya. Terima kasih Tuhan. Dia bisa katakan seperti itu. Mungkin situasi-situasi seperti ini dengan konteks yang lain mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya. Ketika Bapak Ibu merasa tertekan dan katakan Tuhan aku gak mampu lagi. Tuhan aku gak bisa lagi kok kenyataannya seperti ini. Tetapi selama kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Maka Tuhan akan menggantikan duka cita itu dengan sukacita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Yang terakhir ada sebuah kutipan pernyataan dari Wendell Emeti. Beliau mengatakan seperti ini. Allah akan selalu ada bersama dengan kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup. Kuncinya adalah selama kita tetap berdoa dan tetap percaya bahwa Dia Allah penolong kita. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tetapi lewat firman Tuhan malam hari ini, tetaplah percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita rasakan. Pergumulan apapun yang saat ini sedang Tuhan izinkan kita alami. Mungkin kita katakan, Tuhan ini terlalu sulit buat aku. Tuhan aku rasanya gak mampu. Mungkinkah ada jalan keluar Tuhan? Mungkinkah ini bisa sembuh Tuhan?
Mungkinkah usahaku bisa dibangkitkan lagi Tuhan? Mungkinkah keluargaku bisa dipulihkan lagi Tuhan? Keraguan-keraguan itu mungkin muncul saat ini. Bahkan engkau memang engkau berdoa, Bapak Ibu berdoa. Bapak Ibu baca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu menangis di altar Tuhan setiap hari. Tetapi mungkin di satu sisi ada keraguan yang dalam di dalam hati kita. Malam hari ini mari kita bangkitkan iman kita kembali. Tuhan, saat aku tidak bisa menyelami jalan-Mu, hatiku tetap percaya, hatiku tetap percaya, hatiku tetap percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau Tuhan yang akan menolong aku tepat pada waktunya dan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Haleluya. Taruhlah tangan Bapak Ibu di dada sebagai tanda bahwa hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan Bapak Ibu yang ditaruh di dada sebagai tanda bahwa Bapak Ibu tidak sanggup menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Ku pegang janji-Mu, sama-sama angkat tangan, katakan hatiku percaya, ku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Selalu ku percaya, aku percaya Tuhan, haleluya, jaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan. Yang ragu akan dibangkitkan imannya untuk tetap percaya. Hatiku percaya, ku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah diberikan jalan keluar, yang sedih dihiburkan, yang sedang lemah imannya dikuatkan. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Engkau Tuhan penolongku. Engkau Tuhan Allahku. Sumber pertolonganku. Sumber mujizatku. Hikialala ramo ya sikatakanala ya ramo. Hikatakana ramo ya sikiatakana ramo. Hikatakana ramo ya sikatakana ya ramo. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya.